Oke, halo semua, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Bicara Saham. Di sini saya mau melanjutkan pembahasan yang kemarin mengenai beberapa saham yang wajib kita pantau di bulan ini. Sekarang kita masuk ke part 2, yaitu saya hitung dari Tebik ya. Ini saya tambahin lagi Tebik karena menurut saya ini masih cukup menarik secara teknikal. Jadi kita tambahkan Tebik, kemudian saham Pewon, SMRA, kemudian MDKA, Harum, AGII, Elsa, kemudian terakhir kita bahas saham Beli ya. Oke, sampai situ aja. Kalau saham yang ke bawah-bawah ini, Raffi ke bawah, kayaknya terlalu berbahaya. Saya tidak ingin Bapak Ibu malah nyangkut di saham-saham yang seperti ini. Jadi kita bahas ke part 3-nya aja untuk yang saham-saham gorengan ini. Jadi sekarang kita bahas saham-saham yang lebih less volatile, atau yang pergerakannya lebih enak dipantau dan juga yang value transaksi lebih tinggi, sehingga kalau Bapak Ibu masuk dengan uang besar tidak mengganggu bandarnya. Yang pertama kita bahas adalah saham Tebik ya. IHSG. Sebentar. Tebik. Oke, ini menurut saya Tebik ini menarik karena secara teknikal juga menarik. Kalau secara bandarmologi saya lupa. Secara money flow. Ke money flow juga sudah mulai oke ya. Sekarang sudah mulai ada sideways dan distribusinya sudah tidak terlalu masif, malah ada potensi akumulasi kecil-kecil. Jadi wajib kita pantau walaupun ini ada tukeran barang antara institusi dengan foreign. Kalau misalnya foreign ikutan masuk juga dan institusi ikutan masuk juga, jadi menurut saya ini masih cukup menarik. Jadi harus dipantau terus. Kita harus pantau area support resistennya. Untuk broker summary-nya untuk yang kemarin ya, karena hari ini belum rilis. Oke, ini ada jualan dari BKKRX, ini asing jualan. Kemudian kalau saya tarik dari tanggal sini deh, tanggal 1 Desember. Kalau saya tarik ke 1 Desember lalu, akumulasi oleh PG, KI, PDYU. Kemudian penjualnya ada asing-asing. Jadi menurut saya terlihat jelas ada tukeran barang antara institusi lokal dengan asing ya. Jadi ini wajib dipantau. Kalau misalnya asing ikutan beli, jadi masih menarik sekali. Kalau secara teknikal, di sini adalah area supportnya. Sebelumnya area ini selalu saya anggap sebagai support di harga antara 2.350 sampai dengan harga 2.280. Kemudian support yang terakhirnya menurut saya adalah di harga 2.230 sampai dengan harga 2.180. Kalau Bapak Ibu sudah pantau saham Tebik dari lama, dari yang pertama kali saya bahas, harusnya Bapak Ibu sudah dapat di cicilan pertama sini, di area sini. Kemudian cicilan kedua juga harusnya sudah dapat ya di area atas ini. Jadi sekarang harusnya sudah cuan cukup lumayan sebenarnya. Sekitar mungkin AVG ada di area-area sinilah. Sudah cuan sekitar 5%, 6%-an. Menarik. Kalau kedepannya masih menarik. Ini trading plan ini masih saya pertahankan. Menurut saya area support ini masih cukup kuat. Kemudian kalau misalnya area resisten ini berhasil ditebus, yaitu di harga antara 2.400 sampai dengan harga 2.460, kalau misalnya itu berhasil ditembus, ada potensi menguat sampai ke harga 2.600. Jadi harus dipantau aja, bisa buy on breakout, tapi saya sarankan buy on weakness saja. Kita sabar dulu aja karena kita belum tahu arah IHSG kemana. Jadi kita main sabar aja dulu di area supportnya. Oke, seperti itu aja untuk Tebik, sangat menarik. Area resistennya yang pertama adalah di harga 2.600, kemudian resisten terakhir adalah di harga 2.680. Sampai sini aja. Oke, seperti itu. Tebik pantau di area support. Kemudian lanjut ke saham selanjutnya adalah saham Pewon. Ini adalah saham properti ya. Dan pergerakannya juga sangat menarik sekali. Dari saya mau lihat dari hari kemarin dulu. Hari kemarin ada akumulasi, walaupun RX-nya ada jualan juga cukup besar. Tapi overall masih cukup akumulasi ya. Jadi masih menarik sekali. Kemudian secara teknikal pun menarik sekali. Tapi sebelum ke teknikal, kita mau bahas dari money flow dulu. Karena screening saya berdasarkan money flow, dan money flow-nya juga sangat-sangat menarik. Ini masih terus masuk saat ada koreksi-koreksi, tidak ada distribusi masif, malah terus akumulasi. Ini yang membuat saya menarik untuk melihat Pewon. Kalau saya tarik ke tanggal 22 November di money flow in yang pertama kali, 22 November ke tanggal 22 November. Akumulasi paling besar oleh akumulasi besar oleh BK, CC, ZP, BB, SQ, PD. Kemudian penjualnya banyak retail. Jadi menurut saya ini yang membuat Pewon menarik. Retail jualan dan bandar-bandar asing dan juga bandar lokal ikutan beli. Dan institusi juga ikutan beli. Oke, lanjut ya. Kalau secara teknikal juga menarik. Pewon ini ada potensi mantul dari area Fibonacci level di harga 50% nya. Dan kebetulan itu adalah area dari, bisa dibilang ini adalah
cup and handle ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini adalah potensi cup and handle. Kemudian break dengan akumulasi tadi kan sudah dilihat bahwa di sini ada akumulasi besar. Kemudian ada potensi koreksi dan ini sudah disentuh dalam 2 hari terakhir, 3 hari terakhir ya, kemarin dan kemarin lusa. Kemudian ada potensi sekarang mulai mantul lagi. Ditambah lagi IHSG sudah mulai ada potensi rebound tapi masih belum terlihat area bawahnya sih. Area bottomingnya harusnya di 6.600 menurut saya. Di sini dulu. Jadi untuk P1 kemungkinan akan koreksi dulu, kita main aman dulu aja. Nanti kalau misalnya IHSG mantul, kemungkinan besar P1 ikutan mantul juga. Oke, seperti itu aja. Jadi untuk area belinya menurut saya, untuk area belinya harga sekarang sebenarnya sudah masuk area beli, tapi cicilan pertama dulu aja. Cicilan terakhirnya adalah di harga 462 maksud saya, 462. Kemarin sudah disentuh tapi kayaknya hanya disentuh sekali doang ya. Hanya disentuh sebentar doang, kayaknya langsung naik lagi. Nah, kalau misalnya turun ke bawah sini bisa cicil lebih banyak lagi. Kemudian cut loss jika close di bawah dari 456. Karena kalau misalnya close di bawah 456 ada potensi menuju harga 440-an sampai dengan harga 430-an. Jadi harus hati-hati. Jadi kita main cepet aja dulu kalau di saham-saham seperti ini. Karena IHSG-nya juga belum bagus ya pergerakannya. Masih spekulasi mantul, tapi belum ada konfirmasi kuat untuk mantul. Oke, seperti ini kita bisa jual dulu nanti di harga 480, kemudian jualan kedua adalah di harga 500. Oke, seperti itu P1 masih sangat menarik karena asingnya terus masuk dan bandar-bandarnya juga terus masuk. Dan selanjutnya adalah saham SMRA. Ini saham properti juga, yang menurut saya masih cukup layak dipantau. Oke, ini kemarin sudah sentuh nih. Oke, telat ngasih tahu ya. Harusnya Bapak Ibu saya kasih tahu dari 2 hari lalu ini, soalnya screening yang ini saya sudah screening dari hari Senin kalau tidak salah, tapi saya tidak share karena lagi kurang enak badan, jadi agak susah untuk ngomong banyak-banyak, makanya sering batuk-batuk. Tapi nggak apa-apa, kalau misalnya Bapak Ibu ketinggalan, kita bisa tunggu lagi di area bawah. Semoga ada turun-turun dikit lagi, kemudian nanti lanjut lagi naik ke atas. Sama kayak P1 ini juga ada akumulasi dari bandarnya kalau tidak salah. Kemudian nih, Bapak Ibu bisa lihat dari tanggal 24 November ya, ini ada akumulasi terus dari bandar dan saat turun-turun tidak ada distribusi, malah terus akumulasi pelan-pelan. Kemudian ada potensi pola yang juga cukup unik, yaitu pola ini double bottom ya, bisa dibilang double bottom. Kemudian break dari resisten dengan akumulasi, ada potensi koreksi dan terjadi koreksi beneran, kemudian ada potensi mantul lagi ke atas. Jadi harus dipantau. Bapak Ibu bisa pantau di area supportnya di sini. Pertama, cicilan pertama di sini nih. Ini adalah sebelumnya adalah area resisten, sekarang bisa menjadi support karena sudah ditembuskan lagi di harga 638 sampai dengan harga 640 deh, 640 karena ini fraksi 5 ya, harga 500 ke atas. 640 kemudian sampai dengan 630 bisa area cicil pertama, kemudian cicilan terakhir adalah di harga 605 sampai dengan harga 595. Cut loss jika close di bawah dari 585 karena kalau misal close di bawah sana ada potensi ke harga 570 dan mungkin bisa sampai ke harga 55 lagi. Kemudian atau ini aja deh, tariknya sampai sini aja, 590 close di bawah 590, cut loss dulu. Kemudian TP yang pertama kalau misalnya ternyata turun ke bawah, TP pertama adalah di support yang sekarang di harga 635, kemudian TP selanjutnya mungkin bisa sampai ke harga 650-an. Dan kemungkinan besar juga SMRA akan berpotensi menuju harga 675 sampai dengan harga 670 di sini. Jadi trading plan maksud saya target ketiganya adalah di harga 670-an. Oke, seperti itu SMRA masih sangat menarik, tapi saya sarankan tunggu di area bawah. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak dapat ya tidak apa-apa, Bapak Ibu masih banyak pilihan saham lainnya di sini ya. Masih banyak saham lain yang masih menarik. Oke, lanjut ke saham MDKA. MDKA juga menarik karena ada akumulasi terus dari bandarnya. Ibu bisa lihat di sini. Bandarnya terus akumulasi, ada tukeran barang ya. Ini terlihat tukeran barang antara asing dengan institusi. Kemudian terhitung money flow-nya juga terus in sejak tanggal 26 Oktober. Tapi saya mau tariknya dari tanggal 4 November aja. Dari kenaikan yang cukup signifikan ini. Dari tanggal berapa tadi? 4 November. Kalau saya tarik ke 4 November lalu, akumulasinya dilakukan oleh ZP BK YUAG. Penjualnya adalah BB, AK, kemudian ada PDCC, kemudian ini adalah institusi ataupun retail. Jadi menurut saya ini cukup menarik. Ditambah lagi retail juga terus keluar sejak tanggal 4 November ya. Jadi menurut saya ini masih menarik sekali.
Kalau misalnya retailnya keluar, ada potensi sahamnya akan diangkat naik karena bandara sudah beli banyak. Kemudian kalau secara teknikal juga cukup menarik. Ini adalah area dari resistennya untuk MDKA dan sekarang adalah di area resisten, jadi harus hati-hati dulu. Main sabar dulu aja, kita tunggu di area supportnya, kita tunggu buy on weakness, karena jangan beli buy on breakout di saat IHSG sedang volatil. Harus hati-hati ya. Tapi ini masih layak untuk dipantau karena pergerakannya menarik, pergerakan bandarnya juga menarik, dapat terlihat dengan jelas dan juga ada potensi masih lanjut naik ke atas. Kemudian ini adalah support yang terdekat, yaitu menutup gap. Semoga nutup gap dulu, nanti bisa lanjut lagi naik ke atas. Jadi untuk strateginya saya akan sarankan untuk cicil beli di harga 4230 sampai dengan harga 4150, kemudian cicilan terakhir adalah di harga 4.000 sampai dengan harga 3.940. Jadi usahakan AVG ada di area bawah. AVG ada di area bawah sini. Kalau misalnya Bapak Ibu cicil 2 kali di area sini, dan cut loss jika close di bawah dari 3.880, kita main aman dulu aja, cut loss cepat dulu aja. Kemudian TP-nya yang pertama adalah di harga 4.430, dan TP selanjutnya kalau misalnya harga ini berhasil di break, ada potensi naik lebih tinggi lagi, mungkin menutup gap dari sini. Menutup gap dari MDKA di tanggal 10 Juni di harga 4.970-an. Karena ini adalah area resisten yang terkuat selanjutnya. Seperti itu. Oke, untuk MDKA trading plan seperti ini aja, Bapak Ibu bisa ikuti, bisa juga tidak, terserah Bapak Ibu. Yang penting saya sudah buatkan area menariknya dan area cut loss dan area TP-nya. Sorry ya. Tadi ada sesuatu. Oke, lanjut ke saham yang menurut saya menarik selanjutnya adalah saham Harum. Harum juga menarik menurut saya karena pergerakan money flow-nya juga cukup layak untuk dipantau. Kalau ini kayaknya salah deh. Bentar. Di sini Bapak Ibu bisa lihat money flow-nya juga cukup menarik. Ini pergerakannya didominasi oleh asing ya, recommended bagi menurut Neo BDM. Kemudian asing, maksud saya retail-retailnya jualan. Ini menurut saya menarik. Retail-retailnya jualan berarti ada pertanda barangnya diambil oleh institusi dan juga foreign, dan kalau misalnya diambil oleh mereka, biasanya harga sahamnya akan dinaikkan lagi. Baru mereka akan jualan ke retail-retail di harga yang cukup atas. Jadi ini masih menarik, money flow in terus. Kemudian kalau secara teknikal juga masih layak untuk dipantau. Hapus dulu deh. Ini hapus. Kemudian di sini terlihat sedang ada uptrend. Ini masih sesuai dengan uptrend channelnya. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa lihat, di sini adalah area support kuatnya bagi Harum. Kenapa? Karena di sini adalah area supportnya, kemudian ditembus, kemudian ini disentuh lagi menjadi resisten, ditembuskan lagi ke atas, dan ini menjadi area supportnya lagi, kemudian ditembuskan ke bawah, ini menjadi resisten, dan tidak berhasil kuat menaik ke atas. Kemudian di sini baru kuat lagi menaik ke atas dan sekaligus membuat gap. Jadi menurut saya hal inilah yang membuat area ini menjadi area support kuatnya, karena sudah disentuh dan dites berkali-kali. Ini 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, dan 7 kali. Oke, seperti itu ya. Dan kebetulan kemarin sudah menutup area gap, jadi ada potensi kemudian akan mantul-mantul lagi ke area atas. Tapi sabar aja, jangan buru-buru, jangan langsung HK. Kalau mau HK juga silakan, tapi gunakan money management yang terukur. Misal beli dikit dulu di sini, kemudian beli banyaknya di area support kuatnya. Jadi untuk strateginya mungkin saya akan gunakan seperti ini. Area buy di sini di harga antara 1730 sampai dengan harga 1700 deh. Kita spare ya sampai bawah. Sampai harga 1700, kemudian cut loss jika close di bawah dari harga 1685 deh, atau sampai harga 1680. Kalau close di bawah sana bisa cut loss dulu karena ada potensi gagal trennya ini, dan mungkin akan berpotensi turun sampai ke harga 1620-an atau mungkin sampai ke harga 1540-an. Kemudian TP yang pertama adalah di high ini dulu aja, kita main aman di harga sini, di harga 1790 sampai dengan 1780. Kemudian TP selanjutnya bagi Harum adalah di harga menutup gap sini dan sekaligus di area high dari 1840-an ini di tanggal 5 Oktober 2022 lalu. Di sini bisa menjadi area resisten selanjutnya. Ini adalah target kita kedua. Oke, seperti ini. Kemudian kalau misalnya masih bertahan lagi di area atas, ada potensi Harum mengetes area atasnya kembali di harga
sini 1920. Menutup gapnya juga ya. Di sini 1910 lah, kita main aman dulu. Oke, seperti ini Harum masih menarik. Kemudian ada sentimennya juga cukup menarik, yaitu sentimen dari nikel yang mungkin akan diincar oleh berbagai institusi. Jadi Harum juga termasuk ya, dia juga masuk ke sistem nikel juga, jadi cukup menarik. Kemudian coal juga masih menarik karena harganya sudah mulai stabil lagi di atas harga 400 kalau tidak salah. Saya lupa, nanti saya update kembali deh. Jadi Harum masih menarik, sentimennya masih sangat oke, uptrendnya masih sangat oke, bandarmologinya juga masih sangat oke sekali. Oke, seperti itu. Lanjut ke saham selanjutnya yang menurut saya layak untuk dipantau, yaitu saham AGII. Oh, ini baru keluar nih, kayaknya udah berubah deh, udah mulai menurun ya harga call-nya, jadi harus hati-hati nih untuk saham Harum tadi. Saham AGII, AGII masih uptrend, tapi sekarang sudah mulai menyentuh area resisten kuatnya. Jadi harus hati-hati dulu, kita main sabar dulu aja, tunggu di area bawah. Menurut saya area ini adalah area yang cukup menarik di harga antara 2220 sampai dengan harga 2180. Kemudian oke deh, sampai situ aja deh. Kita main di sini-sini aja, kita main aman dulu aja. Kita spare sampai sini 2160 sampai dengan harga 2220. Menariknya karena Bapak Ibu bisa lihat dari money flow-nya. Money flow-nya ini money flow in terus ya. Naiknya sedikit tapi money flow in-nya sangat luar biasa banyak. Dan karena sudah naik sangat luar biasa banyak, kemungkinan besar bandar-bandar akan jualan dari harga-harga bawah. Jadi harus hati-hati dulu. Kemungkinan besar ada koreksi-koreksi dulu, tapi kalau misalnya bandar langsung guyur, kemungkinan besar harganya pasti akan anjlok bawah dan mereka akan jual rugi, dan itu kemungkinan kecil terjadi maksud saya. Jadi kemungkinan besar harga sahamnya turun-turun dulu, bandar akan jualan-jualan dulu di harga atas, kemudian harganya di sini akan dijaga dan lanjut akan mantul ke atas dan mereka akan jualan lagi di area atas. Jadi kita main aman dulu aja di sini. Buy area antara 2220 sampai dengan harga 2160. Cut loss jika close di bawah dari 2135 ya. Kalau close di bawah sana cut loss dulu aja karena ada potensi menyentuh harga ke 2030-an lagi atau mungkin bisa sampai ke harga 1915-an lagi. TP yang terdekat adalah di high yang sekarang, yaitu di harga 2370, dan TP selanjutnya kalau misalnya berhasil mengikuti pola dari uptrend ini mungkin bisa sampai ke high-nya lagi di harga antara 2500 sampai dengan harga 2530 di sini. Oke, untuk AGII seperti itu aja, masih menarik sekali, tapi saya sarankan tunggu di bawah, jangan buru-buru buy di area atas ini karena berbahaya. Oke, seperti itu. Lanjut ke saham yang selanjutnya adalah saham Elsa. Ini adalah saham energi juga yang menurut saya masih menarik untuk dipantau. Sebentar, saya agak lupa karena apa. Tapi pasti karena money flow. Oke, money flow-nya ini masuk sangat luar biasa besar. Kemudian ada distribusi, kemudian ada money flow in lagi. Tapi dalam 2 hari terakhir ada money flow out lagi. Nah, di sini menurut saya masih menarik, tapi melihatnya dari secara teknikal saja. Secara money flow sebenarnya cukup oke ya. Ini masih ada potensi sahamnya akan diangkat lagi seperti di September dan juga di Oktober 2022 lalu. Naik, kemudian jatuh, kemudian secara teknikal menarik, kemudian diangkat lagi oleh bandar ke atas, kemudian turun lagi, mereka jualan lagi. Jadi ada potensi mungkin akan naik lagi mengikuti teknikalnya. Jadi menurut saya ini masih menarik sekali, tapi saya sarankan tunggu di area bawah aja, kita main aman, dan ini terhitung sebagai spekulasi ya menurut saya. Bisa beli di antara harga 312 sampai dengan harga 304. Kemudian usahakan cut loss cepat aja kalau misalnya saham seperti ini. Cut loss kalau misalnya close di bawah dari 300, cut loss dulu. Kemudian TP yang pertama adalah di harga sini 3. Kita main cepat aja deh kalau di saham-saham ini. Target pertama adalah di harga 320-an, 328 sampai dengan harga 324. Bisa dapat sekitar 5%-an, masih sangat oke ya untuk saham yang liquid ini. Kemudian target selanjutnya kalau misalnya berhasil bertahan di atas 328 adalah ke harga 338. Oke, seperti ini masih sangat menarik. Resiko hanya sekitar 2,2%, sangat kecil, dan potensi profitnya sekitar 5,8 sampai dengan 10%. Jadi seperti itu aja. Atur money manajemennya dan trading plan-nya harus disiplin ya. Kemudian saya mau bahas saham yang terakhir, yaitu saham beli. Saham beli ini menurut saya sangat menarik sepertinya karena harganya dijaga ya oleh bandar. Ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kita tahu bahwa beli ini adalah sahamnya Jarum, dan saham-sahamnya grup Jarum dijaganya atau underwriternya adalah BCA Sekuritas.
Di sini Bapak Ibu bisa lihat pembelinya adalah SQ. Bapak Ibu bisa lihat ya di sini buy-nya SQ, buy besar di harga IPO awal. Kemudian di sini terus ada mana SQ ada lagi tuh. Kemudian SQ malah jualan, kemudian SQ mana lagi nih? SQ beli lagi. Nah, di sini SQ selalu beli, jadi selalu menjaga harganya. Kalau saya tarik dari tanggal awal IPO yaitu tanggal 8 November, Bapak Ibu bisa lihat di sini. SQ, AZ, LG beli sangat luar biasa besar ya. Kemudian retail juga jualan lumayan besar juga ke bandar-bandar. Jadi menurut saya ini menarik. Seperti harganya benar-benar dijaga oleh bandar SQ, dan secara teknikal pun ini cukup menarik ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini nih. Harga ini dijaga terus oleh bandar beli di harga antara 474 sampai dengan harga 466. Ini dijaga terus, selalu disentuh kemudian lanjut lagi mantul ke atas, selalu disentuh mantul lagi ke atas. Jadi menurut saya ini adalah area spekulasi beli yang cukup menarik, yaitu di harga antara 474 sampai dengan harga 466. Tapi kita wajib cut loss juga karena bisa jadi bandarnya ngejaga tapi harganya terus turun karena bandarnya mungkin akan main panjang. Jadi kita main cepat dulu aja, cut loss jika close di bawah dari 462. Kemudian TP yang terdekat adalah di high yang ini, di high Desember awal sampai November akhir, yaitu di harga berapa nih, 490 sampai dengan harga 486. Ini adalah target pertama kita untuk saham beli, dan target selanjutnya adalah di harga high all time high ya, di harga 500-an. 500 sampai dengan harga 498. Oke, seperti itu aja untuk saham beli, masih cukup menarik, tapi ini lebih ke spekulasi melihat dari pergerakan bandar SQ-nya dan juga pergerakan money flow-nya yang terus masuk sejak IPO awal. Tapi tentu harus sabar, kita harus pantau area supportnya ini. Oke, seperti aja untuk saham beli. Oke, sudah beberapa saham saya bahas untuk part 2 kali ini. Sudah 8 saham yang kita bahas dan menarik semua. Tapi saya sarankan tunggu aja di area supportnya, jangan langsung buru-buru HK all in, dan atur money manajemennya sehingga kalau misalnya terpaksa cut loss, Bapak Ibu tidak merusak psikologis Bapak Ibu dalam trading. Oke, seperti itu aja. Untuk Raffi dan kawan-kawan ke bawah ini, maksud saya akan bahas di part 3, tapi saya akan bahas dengan disclaimer yang sangat banyak ya, karena ini sahamnya sangat beresiko. Seperti Raffi, saya sudah CL tadi ya, CL Raffi, dan saya akan tunggu lagi di area bawah. Kemudian KDTN juga termasuk saya sudah CL, dan saya akan tunggu lagi ada akumulasi lagi atau tidak. Karena menurut saya ini salah satu saham yang sangat menarik ya untuk KDTN. Tapi saya terpaksa CL KDTN. Menarik sekali, apalagi ditarik dari tanggal 14 November saat akumulasi pertama dari underwriternya MI dan juga YU. Ini masih terus masuk. Kemudian retail jualan, saya beli malah terus anjlok. Jadi menurut saya tunggu aja deh, tunggu ada akumulasi lagi dan tunggu harganya mulai ke atas lagi, dan di situ saya akan baru beli lagi. Karena bisa jadi MIYU ini belinya mungkin akan lama ya. Beli terus walaupun harganya turun. Nah, seperti di sini nih di tanggal 14 November lalu beli kemudian turun, tapi di sini ada akumulasi dan lanjut naik ke atas saat mulai ada markup lagi. Jadi kita tunggu markupnya kapan. Di sini biar terlihat lebih jelas ada di sini money flow-nya. Nah, di sini ya. Saat harga turun-turun ada akumulasi, bisa jadi KDTN kedepannya akan seperti itu. Jadi harus wajib dipantau nih KDTN. Oke, seperti itu aja. Semoga hasil analisa saya dapat bermanfaat untuk memberikan insight Bapak Ibu. Jangan lupa share dan like video ini kalau misalnya bermanfaat untuk Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe juga dan komen sama apa saja yang ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada saham menarik yang menurut Bapak Ibu terlewat oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat sore.